Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya Andre di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu adalah Pasca Duka Kita Harus Apa. Tema ini akan menolong kita untuk kita boleh mengaplikasikan ajaran yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kondisi yang sulit, mungkin tidak menyenangkan juga. Kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana dan kita harus bertindak seperti apa. Tentu saya tidak sendirian hari ini, saya bersama dengan Kak Nani. Shalom Kak Nani. Shalom Andre, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Amin. Teristimewa yang baru berduka Ya, juga harus tetap sehat gitu ya. betul. Terima kasih Kak Nani. Ya, semoga semuanya juga sehat. Jika memang ada yang dalam kondisi tubuh yang kurang baik atau lagi dalam pasca duka, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita minta pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan boleh menghadirkan kami bersama untuk kami boleh berdiskusi ya Bapa tentang tema pasca duka Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu jikalau kami hari ini ingin belajar tentang sikap kami ketika kami sedang melewati atau menolong saudara kami melewati pasca duka. Tuhan, pimpin kami dengan hikmat-Mu, berikan kami hati yang akan mau mendengarkan ya Tuhan, yang mau mendengarkan dan juga kesatuan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melayani Tuhan saudara kami yang mungkin sekarang ini sedang mengalami pasca duka ya Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, tema kita hari ini kan pasca duka ini kan Nani. Sebuah tema yang mungkin apa ya, kadang itu mungkin banyak orang yang melupakan atau apa ya, nggak bisa membayangkan kalau nggak langsung merasakannya sendiri gitu ya kayak. Kalau yang Anda pernah alami sendiri, maksudnya nemenin orang yang sedang pasca duka ya sampai di rumah duka aja biasanya kan gitu. Banyak yang melawat di rumah duka, terus ada doa dan kebaktian yang dilayankan di sana juga. Mungkin waktu keluarganya menceritakan kayak pengalaman bersama yang sedang meninggal gitu, itu air mata semuanya mengalir gitu ya kayak. Dukungan ya. Iya, dukungan. Banyak, Tapi ya. kan setelah hari itu, nah ini yang Anda juga mungkin harus belajar juga ya. Setelah hari itu kan hidup kembali jalan seperti biasa lagi gitu ya. Jadi rumahnya ya yang dari yang ditinggalkan juga menjadi sepi, menjadi dalam tanda kutip aneh gitu kan karena kehilangan satu orang gitu. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas tentang hal itu ya kan nih. Bagaimana sih sebenarnya kita mesti merasakan hal itu atau kita bagaimana harus kita melanjutkan hidup itu gitu kan nih. Mungkin kita harus belajar dari bacaan apa ini kan nih kalau dari ya secara khusus tema kita ini sebenarnya membahas dari segi kita teman-teman dari orang yang berduka. Ya. Jadi dari gereja melakukan apa pasca duka itu gitu ya. Apakah cukup sampai di kebaktian penghiburan, sampai pemakaman atau kremasi, ataukah setelah itu ada hal penting yang harus dilakukan kita gitu ya. lakukan sebagai gereja gitu ya. Yuk kita belajar dari kisah seorang janda di kota Nain yang kehilangan anak tunggalnya. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya, Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saya bacakan ya. Ya. Silakan dibaca Andre. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Segera setelah itu, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda,
dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah di sekitarnya. Ya, kisah ini sebenarnya bukan hanya cerita tentang kebangkitan anak muda itu, tetapi justru Injil Lukas mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus hadir dalam kehilangan gitu ya. Nah, inspirasi apa yang kita dapatkan dari bacaan Alkitab ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Perhatikan ketika dikisahkan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu menjadi poin utama yang ada dalam perikop ini. Mari kita perhatikan ya urutannya gitu untuk memahami kisah ini. Saya mengajak kita memahaminya dengan urutan 4L. Lihat, luluh, langkah, dan lahirkan hidup. Kita lihat pertama ya yang tentang lihat. Ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu. Jelas dikatakan Tuhan Yesus melihat. Ya, dia berada di tengah kerumunan, dia tidak sekedar melihat banyak orang dalam kerumunan itu, tetapi dia melihat seseorang. Seorang pribadi yang menjadi perhatian khusus Tuhan Yesus. Di tengah rombongan besar orang yang suasana duka yang riuh gitu ya. Tapi Tuhan Yesus melihat satu orang. Nah, sesungguhnya pelayanan pendampingan untuk mereka yang berduka itu dimulai dari kita melihat dia. Jadi mulai dari mata yang melihat dengan peka. Nah, seringkali kita melihat peristiwa ya, tetapi Tuhan melihat pribadi, bukan hanya peristiwa. Jadi orang mungkin, ini anaknya meninggal, kita lihat gitu. Tapi Tuhan melihat seorang pribadi yang diperhatikan secara khusus. Nah, itu sebenarnya karakter Tuhan yang perlu kita teladani begitu ya. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan kesaksian Mazmur dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi Tuhan melihat kalau Andre patah hati, kalau Andre berduka, kalau kita dalam kondisi galau, Tuhan melihat. Jadi Tuhan kita bukan sekedar maha kuasa, tapi juga maha dekat. Jadi itu gambarannya dekat, mendekati kita dan melihat kita. Dan pelayanan pastoral itu dimulai dari kepekaan untuk mendekat dan melihat orang yang sedih, orang yang berduka, orang yang patah hati gitu ya. Biasanya kalau orang berduka, apalagi kalau yang meninggal itu orang yang sangat dicintai, misalnya pasangannya atau anaknya begitu ya. Itu bukan sekedar kehilangan, tapi patah hati. Ya bayangkanlah seperti anak muda yang kasmaran patah hati gitu ya. Kehilangan itu melukai begitu ya, seperti itu kan. Itu penting lihat dia begitu ya. Jadi lihat itu berarti fokus untuk perhatikan dia gitu. Yang kedua adalah luluh. Alkitab mencatat ketika melihat orang itu ya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus tuh bukan hanya lihat-lihat gitu ya. Ketika lihat lalu langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tergerak
oleh belas kasihan ini menggambarkan getaran batin yang sangat dalam. Jadi begitu melihat itu batin tergetar dan kemudian membuat hati ini luluh, tidak tahan melihat penderitaan yang dirasakan oleh orang itu. Nah, itulah yang kemudian diterjemahkan hatinya tergerak oleh belas kasihan, tergerak dengan kasih sayang tentunya ya. Yesus tidak hanya tahu janda itu menderita, jadi dia ikut merasakan penderitaannya. Nah, belas kasihan itu bukan sekedar simpati. Kadang kita hadir di tempat duka itu kan kita melihat orang kehilangan, kasihan ya. Ya udah, kasihan tok gitu ya. Kasihan ya gitu. Tidak. Ini tergerak oleh belas kasihan ini, dia merasakan penderitaan yang bersangkutan. Si ibu itu bukan sekedar simpati yang diberikan oleh Yesus, tapi belas kasihan adalah empati. Dia berbela rasa yang membuat kita ingin mendekat. Bedanya simpati dan empati apa gitu ya. Kalau simpati itu kita cuma kasihan ya, kita memperhatikan kasihan tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau empati itu saya ikut. Jadi sepertinya tuh saya membayangkan, saya ikut merasakan betapa menderitanya dia, hingga menjadi bagian dari apa yang dirasakan orang itu, dan kemudian membuat kita bergerak gitu. Nah, makanya sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang selalu berempati dengan kita. Kasih Tuhan itu tidak berhenti pada satu momen peristiwa, tetapi dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, bahkan kalau dalam perjanjian lama itu kasih Tuhan itu berkelanjutan. Misalnya dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ayat yang sangat terkenal itu ya. Dalam Ratapan Yeremia kita membaca, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Nah, oleh karenanya gereja dipanggil untuk memiliki belas kasihan yang berkelanjutan. Jadi luluh hati kita melihat saudara kita yang berduka, belum terima begitu ya. Kadang-kadang begitu, kok kenapa kok dia pergi dulu, kok cepat, walaupun sudah dimakamkan, sudah banyak penghiburan dilakukan itu ya. Pasca duka ini orang masih kenapa ya, selalu bertanya kenapa ya kok dia pergi dulu, kenapa ya kok misalnya pasangannya meninggal ya, kenapa ya enggak, saya ini enggak diambil sekalian sama Tuhan, ada sesuatu yang hilang. Dan itu kita mesti berempati dalam belas kasihan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, L yang ketiga adalah langkah. Setelah melihat tergerak, Yesus mengambil langkah. Dia mendekat, dia menyentuh usungan jenazah itu. Dalam hukum Yahudi, menyentuh orang mati ya, itu membuat seseorang najis secara ritual, enggak boleh begitu ya, karena najis. Tapi Yesus memilih kasih. Sekalipun dibilang nanti najis, enggak masalah, daripada memikirkan kenyamanan dirinya sendiri. Jadi dia bergerak, dia melangkah, dan kemudian terjadilah mujizat itu gitu ya, sehingga orang itu dibangkitkan. Anak muda itu kan dibangkitkan ya, orang itu bangun dan duduk, mulai berkata-kata, lalu Yesus menyerahkan kepada ibunya, ayat 15. Ini karena Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dia melangkah, melakukan sesuatu. Jadi dia tidak tega melihat si ibu yang sangat menderita itu. Nah, ini pesan besar bagi kita ya, bagi gereja, bahwa kasih itu selalu bergerak. Kasih itu tidak diam. Nah, Paulus itu juga menulis tentang prinsip hidup persekutuan Kristen ya. Kalau Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bukan berarti kita diminta cengeng, enggak ya. Menangislah dengan orang yang menangis, berarti menangis bersama, itu berarti hadir. Berempati Gitu ya. Kalau Andre misalnya baru kehilangan sudah 2 bulan, tapi kemudian ketemu saya, Andre cerita, Andre masih menangis, ya saya mesti bersama Andre, ikut membayangkan
betapa Andre ini masih memasuki ruang kosong yang belum bisa dipahami. Kalau perlu ikut menangis enggak apa-apa. Itu kita masuk ke wilayah emosi orang lain. Dan pelayanan pastoral pasca duka adalah keberanian untuk melangkah, mendekat, dan orang yang kita dampingi akan merasa bahwa aku punya teman gitu. Aku punya teman. Sehingga kemudian berlanjut dalam L yang keempat, lahirkan hidup. Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah dan pemuda itu hidup kembali." Mujizat terjadi. Nah, ini lebih dari sekedar kebangkitan fisik. Tapi dia memulihkan kehidupan anak muda ini, memulihkan masa depannya, juga memulihkan pengharapan ibunya. Betul. Janda itu kan bukan hanya mendapatkan anaknya hidup kembali, tapi dia mendapatkan kembali harapannya. Kita kan tahu kalau dalam masyarakat Yahudi, seorang janda punya anak, anak itu harapan masa depannya. Jadi ketika anak itu dibangkitkan, ini memulihkan harapan masa depannya. Jadi bukan sekedar bagi anak yang bangkit itu secara fisik, tetapi Tuhan Yesus memulihkan kehidupan masa depannya, juga memulihkan pengharapan ibunya ini. Nah, inilah inti pesan hari ini. Tuhan itu peduli pada kehidupan setelah kehilangan. Dan Tuhan bisa melakukan apa saja untuk memulihkan. Nah, kalau kita baca juga dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, mengatakan Allah sumber segala penghiburan, gitu ya. Menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami sanggup menghibur mereka. Jadi kisah dalam Lukas ini dan juga dalam kisah-kisah lain dipahami orang-orang percaya. Allah itu tidak tinggal diam. Allah selalu melangkah, mendekat, dan kasih-Nya itu nyata dalam kehidupan kita, begitu ya. Dia menghibur, dan dalam segala penderitaan itu kita dihibur. Sebenarnya bukan hanya saat duka ya, dalam penderitaan apapun. Nah, inilah yang kemudian perlu kita syukuri. Sehingga sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita sanggup menghibur orang lain. Karena kita sudah mengalami dihibur, gitu kan, maka kita bisa menghibur. Kita mengalami dipulihkan, maka kita bisa membantu orang lain pulih. Nah, ini yang penting. Jadi dalam firman Tuhan yang kita perhatikan hari ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena kita dengan melihat itu berarti kita peka untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang mungkin belum bangkit dari duka. Sekalipun pemakaman atau kremasi sudah dilakukan beberapa bulan lalu, kadang-kadang tahun lalu gitu ya. Tidak cukup dengan mengatakan kamu harus percaya yang meninggal sudah masuk surga, ngapain terus berduka. Tidak cukup mengatakan seperti itu, begitu. Karena kenyataannya secara manusiawi berduka itu menimbulkan luka, dan itu tidak gampang untuk disembuhkan, begitu. Nah, berkaitan dengan ini juga nih Kak, karena tadi Kak Nani juga udah bilang kalau orang berduka itu seperti luka gitu kan, dan nggak mudah gitu untuk disampaikan, untuk diselesaikan gitu. Nah, kenapa sih Kak kalau memang pasca duka itu jadi sesuatu yang paling berat gitu ya? Kalau yang sepengetahuannya Andre ini kan kalau misalkan pada saat di rumah duka gitu kan, itu masih orang rame memang gitu ya. Tapi nggak bisa bayangin juga sih emang kalau misalkan udah pulang ke kehidupan aslinya gitu ya, sehari-hari kan udah nggak ada secara fisik, nggak ada teman-teman yang hadir juga kan di dalam rumah terus gitu kan. Nah itu bisa dibantu ini Kak, kenapa kok pasca duka itu jadi momen yang paling berat gitu? Ya, jadi mungkin kalau saya mau menggambarkannya itu 4R ya. 4R. Ya, ada tahapannya ya. Rame, reda, realitas, dan runtuh. Rame itu justru saat di rumah duka. Betul. Jenazah masih ada itu suasana rame. Entah itu di rumah ataupun di adiasa atau di rumah duka yang lain gitu ya. Saat duka terjadi itu banyak orang datang.
betul. memberi salam, ucapan, kita sibuk menerima tamu-tamu, para pelayat, karangan bunga berdatangan, telepon mungkin tidak berhenti berbunyi untuk mengucapkan bela rasa. Justru saat-saat itu dukungan, pelukan itu banyak sekali. Betul. Dan kita belum kesepian. Nah, ini saat-saat rame. Jadi, tapi kemudian beberapa hari kemudian ketika usai pemakaman atau kremasi, kehidupan berjalan normal. Yang berduka kembali dalam rumah, keluarga-keluarga besar ya mungkin saudara-saudara dari jauh sudah pulang gitu ya. Teristimewa kalau ini sendiri di rumah gitu ya. Kadang-kadang ada yang kehilangan anaknya atau kehilangan orang tuanya atau kehilangan pasangannya sendiri di rumah. Orang lain sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja juga sudah merasa selesai kan, sudah kremasi, sudah sudah pemakaman sudah selesai. Semuanya mereda. Ini tahapan yang kedua. Tetapi justru di saat semuanya mereda itu, semua kembali kepada tempatnya masing-masing begitu ya. Si orang yang berduka itu menghadapi R yang ketiga. Realitas rumah ini menjadi sepi. Kursi yang biasa dia duduki dilihat-lihat nggak ada lagi yang duduk di sana, ya toh. Lihat barangnya nggak ada lagi. Biasanya dengar suaranya nggak terdengar lagi, sunyi. Dulu saya mendampingi bapak saya pasca ibu saya berpulang. Setiap kali makan, lihat piring, sendok, diam. Bertanya, nggak ada lagi ibumu. Karena biasa makan berdua kan. Betul. Biasa kan di rumah cuma berdua begitu. Jadi kesunyian itu mulai berbicara. Dan pasca duka realitasnya adalah fase sunyi. Ini saat yang tidak mudah. Ya, itu sulit sekali sih. Beberapa orang yang mengalami ini mengatakan diam-diam menangis, nggak bisa tidur gitu ya. Jadi di saat realitas sunyi, kesadaran penuh, nggak ada lagi dia di sampingku. Ini terlepas dari soal pemahaman iman ya, tapi secara psikis, emosional nggak ada lagi. Itu kehilangan luar biasa. Dan itu kemudian menimbulkan R yang keempat, runtuh. Jadi kan ini rame, reda, ya toh. Lalu realitas mulai dibangun, wis gak ono gitu ya. Lalu kemudian mulai emosi yang ditahan saat rame itu mulai runtuh saat sunyi. Nah, inilah kadang-kadang mereka justru menangis sendiri. Beberapa kali saya mendapatkan WA gitu ya dari anggota jemaat yang berduka gitu ya. Dia mengatakan sulit untuk melanjutkan hidup sendiri. Mulai bertanya kenapa Tuhan tidak panggil saya sekalian. Ini fase paling berat. Apakah saya mampu melanjutkan hidup tanpa dia? Hampir semuanya kayak gini ya kayak pasca duka itu. Teristimewa ini kalau memang ada kedekatan hati dan memang tidak ada orang lain yang misalnya dia sepasang suami istri yang sudah sepuh gitu ya, hanya berdua, anak-anak sudah rumah tangga sendiri gitu ya, hanya berdua, begitu yang satu nggak ada itu kerasa banget kan. Ini bukan soal sehari dua hari, satu minggu dua minggu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oh gitu ya, normal. Saya pernah berjumpa dengan orang yang sebenarnya sudah hitungan tahun ya pasangannya meninggal, tapi setiap kali dia ketemu dia masih meneteskan air mata. Dia ingat masih sulit untuk melihat bajunya gitu ya. Ya bajunya dibuang aja gitu. Ya tapi kan enggak semudah itu gitu ya. Terus ini runtuh. Nah, ini saat yang memang paling berat justru pasca duka. Karena itu penting ya. Kalau orang pasca duka itu harus didampingi. Supaya pikirannya ini enggak overthinking gitu ya. Kadang-kadang overthinking juga ya. Nah, seringkali justru gereja berhenti melayani pada tahap rame saja. Itu kan melayani kan karena kita melayani kebaktian ya toh. Melayani kebaktian, pemakaman, kremasi selesai. Itu pada saat masih banyak orang.
iya. Nah, kalau di Resut sekarang ada namanya kunjungan pasca duka. Duka. Itu wajib Mm-mm. semua Mm-mm. pengurus sektor Mm-mm. bersama majelis pendampingnya Punya mengunjungi. ini. Tapi paling biasanya cuma sekali berapa hari. Sesudah itu ya sudah gitu ya. Ada memang teman-teman yang masih care untuk bertanya gitu ya. Lalu kadang-kadang, "Oh, ini sudah tahun lalu kok meninggalnya, pasti sudah bangkit." Ya, memang ada yang dengan mudah, tetapi kebanyakan tidak mudah karena merasa dunia ini runtuh gitu ya dalam kesunyian. Nah, kalau kita melihat Mazmur 147 ayat 3 untuk melengkapi pemahaman kita, di sana kita melihat Tuhan itu begitu care ya. Dikatakan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan kata membalut. Membalut itu adalah proses, ya toh. Ketika membalut luka itu kan ambil ini perbannya, lalu dibersihkan dulu lukanya. dibersihkan. Iya. Itu perlu proses. Jadi bukan instan. Nah, demikian pula pemulihan pasca duka. Itu sebuah perjalanan. Dan Tuhan terus bekerja. Ya, ya. Tapi memang tidak semudah membalik tangan karena ini terkait dengan emosi jiwa seseorang. Betul, gitu ya. betul. Ada yang cepat, ada yang tergantung konteks hidupnya juga begitu ya. Dan ini sebuah perjalanan. Itu yang berat di situ. Iya, iya. Itu kalau waktu pelayanan pasca duka gitu Kak, ada nggak ya Kak yang gimana ya? Apakah mereka yang sedang mengalami pasca duka ini terus sudah ditinggal sama yang terkasih, terus masih dalam proses apa ini tadi yang runtuh ini tadi? Apakah itu apa ya? Karena tidak bisa menerima kenyataan atau lebih ke gimana Kak? Jadi biasanya kalau kita mengunjungi dalam kunjungan pasca duka itu ada macam-macam. Ada yang masih tidak terima kenyataan. Jadi ada yang nggak terima sampai setahun juga nggak terima. Kenapa Gitu ya? kok Tuhan ambil gitu ya, ada gitu. Nah, memang kalau waktu kunjungan pasca duka itu kita akan melihat kondisi orang ini. Runtuhnya itu dalam apa gitu ya. Kalau dia masih dalam kondisi menolak gitu ya, tidak terima, tentu harus ada kunjungan-kunjungan berikutnya ya melalui telepon, WA, harus intensif karena ini saat-saat yang masih rawan. Karena itu membuat stres juga ya, membuat dia sakit, tidak mau makan gitu ya. Tapi ada yang dia terima, tapi kemudian mengasihani diri sendiri. Dia terima, ya karena biasanya ini kalau yang meninggal itu karena sakit gitu ya. Lama sudah tahulah dengan Tuhan memanggil pulang, berarti penderitaannya selesai, Tuhan mengganti dengan kehidupan bahagia yang baru. Dia paham secara iman. Tapi saya selanjutnya bagaimana? Kalau misalnya suaminya meninggal, selama ini yang cari uang dia, ya toh. Kalau ada yang rusak-rusak di rumah dia, lah saya sekarang sendiri, gitu kan? Saya mesti bagaimana? Tidak mudah. Jadi dia akan banyak menangis, meratapi diri. Nah, kalau kondisi seperti ini juga tidak bisa sekali dua kali kunjungan, harus terus didampingi secara intensif. Ini pentingnya, ini penting gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sebenarnya enggak seperti 1 dan 2 tadi, tapi ya memang tidak mudah. Paling dia sadar, dia tahu, tapi kalau ketemu barangnya gitu, lihat ya, barangnya atau kebiasaan yang bisa dilakukan bersama, rindu, rasa rindu, keinget aja ya. Rasa rindu. Satu kali ketika kami mengenang sudah berapa tahun ibu meninggal gitu, lalu saya kontak dengan kakak saya gitu ya, kakak perempuan saya membuat satu syair gitu ya, syair gitu untuk mengenang. Ya, saya mengenang ya, bagaimanapun orang tua itu kan punya banyak hal yang kita ingat. Saya membuat syair mengenang, lalu saya kirim. Dia bilang, kamu itu membuat aku nangis. Karena apa? Karena menjadi ingat gitu ya, ada rasa rindu gitu ya, ada rasa rindu, dan itu membuat
ya nggak apa-apa, bukan berarti Iya, tidak betul. terima, tapi itu biasa. Iya, iya, Ya iya. karena selama hidup kan ada relasi cinta, kemudian Betul. sampai berapa tahun pun ingat, rindu, masih Masih ya. ya kangen gitu ya, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu biasa sih, enggak apa-apa gitu ya. Iya, Ya iya. enggak apa-apa, dilarang, tidak dilarang untuk menangis Menangis gitu ya. juga. Betul, Gitu betul, ya. betul. Ya, Cuman ini ya, yang penting gitu ya. Karena itu betul. penting sekali kita memahami dan Mm-mm. ikut berempati Mm-mm. bahwa pasca duka adalah satu kondisi yang berat gitu Perjalanan ya. berat ya. Kondisi yang berat dan itu ada saat di mana orang merasa sepi, rindu, dan dunia ini serasa runtuh Runtuh. gitu. Itu yang harus kita dampingi. Betul, betul. Nah, Ya, itu. sehingga Iya, Anda sih cuma yang soalnya ngelihat ini juga ya. Memang ekspresifnya orang tuh akhirnya jadi berbeda-beda dan beda-beda, penerimaannya memang jadi beda-beda beda-beda. banget. Ada yang yaitu yang Anda pernah tahu tuh ya nggak terima sampai lama sekali ya jawabannya tetap sama ya ini nggak terima gitu. Yaitu yang em, butuh apa ya, nggak cuman butuh doa dan kata-kata gitu, jadi memang benar-benar butuh pendamping. Nah, berkaitan dengan ini juga nih karena ini em, perlu belajar juga nih. Nah, kita nih sebagai saudara atau mungkin teman-teman terdekatnya gitu ya yang sedang mengalami punya teman atau saudara yang sedang mengalami pasca kedukaan, khususnya juga yang buat orang-orang yang mungkin belum bisa menerima gitu ya tentang kedukaan ini gitu. Nah, kita ini baiknya mengambil langkah atau tindakan seperti apa aja nih kan Ya. supaya Jadi lengkap gitu. kita harus apa? Betul, Berarti kita harus itu apa? kita melangkah ke pelayanan pastoral pasca duka. Oke. Nah, itu kalau boleh diterjemahkan dalam 5D. 5D. Ya, Oke. datang, duduk, dengar, doa, dampingi. Gitu ya. Karena sebagai satu tubuh Kristus dalam persekutuan orang percaya, kita mesti berempati Betul. satu dengan yang lain dan kita mesti datang. Jadi datanglah kembali. Di pertama datang ya. Tidak hanya saat ketika jenazah ada, tetapi pasca pemakaman atau pasca kremasi. Betul. Sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Biasanya kalau kami di Departemen Pengembalaan itu menyarankan kepada pengurus sektor untuk datang kembali, paling tidak itu seminggu setelah itu datang kembali. Tapi kadang-kadang bilang jangan datang dulu, masih repot ngurus akta kematian dan sebagainya, enggak apa-apa. Tapi paling enggak di WA. Tadi datang kembali. Kadang-kadang ada yang menyelenggarakan minta kebaktian untuk penguatan pasca duka. Oh iya, Jadi, biasanya ada juga sih ya. Kebaktian penguatan pasca duka, tapi tidak harus dalam bentuk kebaktian. Tapi sebagai saudara seiman, kita perlu datang. Iya. Lihatlah kondisi saudara ini seperti apa, sehingga kita tahu kita mendampingi berikutnya itu seperti apa. Kalau tidak datang kan enggak terlalu terlihat gitu ya, seperti itu. Jadi kehadiran ulang atau datang kembali, enggak usah bikin acara apa enggak, tapi justru kadang-kadang di tengah acara itu orang enggak terbuka ya. Tapi kalau datang dalam kunjungan informal gitu ya, datang aja gitu, berkunjung gitu. Itu juga menunjukkan kami enggak lupa loh sama kamu gitu ya. Kamu enggak sendiri, kami masih ingat ya opo keadaanmu gitu ya. Datang itu, begitu kita datang, oh aku masih diingat. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan penghiburan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan Yakobus 1 ayat 27 itu mengingatkan gini, ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi adalah bagian dari ibadah. Mengunjungi adalah tindakan iman. Iya, aksi Jadi nyata. datang itu sangat teologis ya. Tindakan iman yang sangat penting. Nah, kalau dia datang, duduklah gitu ya. Andre kalau baca dalam kisah Ayub, Ayub 2 ayat 13 menceritakan sahabat-sahabat Ayub itu duduk 7 hari bersama Ayub tanpa kata-kata. Kenapa duduk ini jadi poin penting ya? Karena gini, ketika orang merasa dunia ini runtuh dalam kesunyian, kadang-kadang dia tidak pengen dengar orang lain berkata-kata. Oke. Karena dia masih
justru dia ingin menghayati kesunyian itu. Nah, kita datang, kalau dia memang tidak mau diajak ngobrol, ya duduk aja, tidak perlu banyak nasihat. Duduk dia Duduk mendengarkan aja, ya, nggak Kak, ya. apa-apa gitu ya. Ya, Oke. kadang kalimat yang muncul, jangan terus berduka, ayo segera bangkit, ikhlaskan saja. Itu justru melukai yang bersangkutan. Betul. Ya, toh? Ya, dia tahu dia harus mengikhlaskan, tapi dia sedang dalam kondisi yang saya mau menghayati kesunyian ini gitu ya. Nah, kadang diam itu bentuk solidaritas paling dalam ya. Oke. Kalau Andre ada teman yang bermasalah lalu diem gitu ya. Ada apa? Dia tidak jawab, diem. Udah, cukup tepuk-tepuk baunya, Ditemani diem aja. bersama Iya. dia. Dalam diam ada teman, wah itu satu kekuatan. Jadi duduk diam bersama itu lebih menyembuhkan gitu ya, Iya. daripada kata-kata panjang. Ini susah untuk orang yang senang berkata-kata ya. Betul. Ini sangat sulit. Ya, Betul. karena kemudian ketika Kontrol. duduk, tahapan lanjutnya adalah kita mau mendengar. Iya. Oke. Mau mendengar. Kalau kita duduk bersama dia tahu ada temannya, akhirnya dia cerita. Mungkin cerita itu sudah pernah kita dengar, dia bersaksi maksudnya waktu masih di Adijasa. Dia mengulang cerita itu sambil menangis, nggak apa-apa. Biarkan itu kita mendengar, ya datang, duduk, dengar. Jangan bukan buru-buru, diskusi ya, Kak, ya? bukan diskusi, dengarkan gitu ya. Iya. Jangan buru-buru kemudian menghapus air mata dia, mengganti air mata itu dengan nasihat. Nangis terus Nah, gitu ya. kebanyakan kan seringnya gitu. Dia sudah senang di surga kok, kamu tetap nangis gitu ya. Yang kita katakan betul, tapi Nggak kita tepat kurang aja. berempati Iya, gitu ya, kurang karena dia akan bilang kamu nggak ngerasa nih Tuh. gitu ya. Kadang-kadang memang datang, duduk, dengar itu pada waktu kita kunjungan itu menjadi momen yang sangat-sangat berharga. Nah, mendengar itu sebenarnya bentuk kasih juga loh. Mendengar itu bentuk kasih gitu ya. Kalau kita lihat Amsal 18 ayat 13 mengatakan, siapa memberi jawab sebelum mendengar itulah kebodohan. Okay. Kita diajak untuk diam ini. Iya. Mendengar adalah penghormatan. Kita menghormati dia sedang, ya memang dia belum bisa terima kondisi ini. Dan itu yang menolong orang ini untuk merasakan aku tidak dilupakan. Ternyata ada orang yang berempati. Aku tidak sendiri menjalani semua ini. Dan itu membuat dia kemudian berani melangkah. Iya. Saya pernah mendapat pesan dari seseorang yang pasangannya meninggal. Nanti setelah pasangan saya dimakamkan, saya jangan dilupakan ya Bu. Karena dia merasa selama ini bersama pasangannya. Jadi dia menanti orang untuk masih ada aku loh gitu loh. Jadi ini penting untuk kita memperhatikan dia ya. Kalau bahasa dalam Injil Lukas tadi Tuhan Yesus lihat dia begitu ya. Kita datang duduk dengar itu dalam rangka kita berbelas kasihan, menyatakan empati kita dan kemudian kita mendoakan. Dia yang selanjutnya berikutnya itu doa. Yang keempat doakan. Itu penting. Nah, Filipi 4 ayat 6 mengingatkan agar kita membawa segala kekhawatiran dalam doa. Jadi kalau dia masih berkeluh kesah, masih galau, ya kita doa yuk. Kita bawa keluh kesahmu, kita bawa pertanyaan-pertanyaanmu kepada Tuhan dalam doa. Nah, ini penting karena doa itu menopang saat kata-kata kita. Manusia ini terbatas, bahkan kita tidak mampu menjelaskan ini misteri kehidupan. Kenapa Tuhan panggil dia? Kadang kita datang itu ditanya, kenapa? Coba jelaskan ke saya, kenapa dia dipanggil? Saya beberapa tahun setelah ibu saya meninggal, kalau sudah melayani bapak saya makan gitu ya, mulai lihat makanan, piring, sendok, dia selalu bertanya, kenapa? Ibumu kok dipanggil Tuhan lebih dulu.
sudah pernah dijelaskan, dijawab, tapi selalu muncul. Akhirnya saya bilang, oh ini persoalannya bukan jawaban yang dia butuhkan sebenarnya. Kalau saya jelaskan ya karena ibu sakit, kalau makin lama kasihan gitu kan. Kondisi yang bisa dilihat aja. Nah, tapi bukan itu jawaban yang dia butuhkan, dia tahu itu. Yang sedang dia rasakan, aku kan jadi sendiri, gitu ya. Sunyi. Ya ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Harus kita perhatikan. Jadi penting karena itu untuk menemani dia. Maka apa yang menjadi kegalauannya, doakan dengan spesifik gitu ya. Sebut namanya, sebut pergumulannya, dan ini bukan formalitas tapi sungguh dari hati hingga doa itu menjadi kekuatan yang menopang. Kalau kayak gini mendengar ini menjadi poin yang sangat penting juga ya Kak ya. Kalau dilihat ya, karena kadang tuh kita mendengar apa yang dikeluh kesahkan aja tapi nggak tahu akarnya kan sebenarnya kan gitu. Kadang ada orang yang berkeluh kesah begitu, ya memang betul bukan karena dia pengen jawaban benernya, tapi sebenarnya apa yang dia rasakan itu berubah pertanyaan gitu kan Kak. Jadi pertanyaan. Iya, betul, karena betul. Itu penting Setuju memang sih. untuk masuk ke D yang kelima, dampingi. Gitu ya. Karena tidak cukup hanya doa sekali, betul. ya toh? Kan kalau surat Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Nah, ada saudara kita yang masih punya beban, ya dampingi, karena pendampingan adalah wujud saling menanggung beban gitu ya. Pendampingan itu bukan proyek gitu ya, tapi ini relasi gitu. Nah, bagaimana cara mendampinginya? Ya ingat tanggal-tanggal penting. Bahkan saat 1 tahun kepergian kekasih hatinya, atau ulang tahun pertama dia tanpa almarhum, itu saat-saat kan yang kelingan gitu ya, ingat gitu, rasa kehilangan itu luar biasa. Jadi pakailah momen-momen yang kritis dalam hidup saudara kita ini, dia akan menjadi sangat bersedih, dampingi gitu. Jadi mungkin pada saat misalnya gitu ya, baru suaminya meninggal bulan lalu, bulan depan dia ulang tahun. Itu luar biasa gitu ya. Perasaan kesedihannya luar biasa. Jangan hanya ucapkan selamat ulang tahun, datangi gitu ya. Dia akan cerita pasti ya kesedihannya dan sebagainya. Dengarkan, lalu doakan. Pengalaman ada yang cerita juga begitu ya, bahwa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kadang-kadang hal teknis di rumah itu kita bisa bantu gitu loh. Biasanya misalnya kalau suaminya meninggal gitu ya, biasa yang kalau ada yang bocor gitu atau apa, itu suaminya yang naik. Sekarang nggak ada, lalu bagaimana, saya harus panggil siapa gitu. Itu membuat dia menjadi sangat sedih gitu loh. Jadi menjadi sedih, kenapa tuh Tuhan kok panggil dia jadi gitu bahan kesedihan. Begitu. Nah, kalau ada saudara seiman yang datang, dia cerita begitu, kita juga bisa menolong. Ini dalam rangka juga mendampingi dia. Ada kesulitan-kesulitan yang dia alami pasca almarhum atau almarhumah berpulang. Bukan hanya soal hati, tapi soal teknis kadang-kadang. Disitulah. Kadang Anda tidak ngerti ngurus akta kematian seperti apa. Ya kita bisa menolong, genahke gitu ya. Jadi menolong, bahkan ya kalau bisa membukakan jalan gitu ya. Karena itu akan meringankan beban. Itu bagian dari dampingi, Andre. Iya Kak. Dari apa yang kita sudah pelajari hari ini, refleksi apa nih Kak kira-kira yang kita bisa bagikan ke orang-orang atau saudara-saudara kita yang mengalami pasca duka, ataupun buat kita sendiri nih Kak yang mau melayani di situ? Sebenarnya sedih itu tidak boleh dihapuskan. Kita tidak pernah meniadakan kesedihan. Tuhan juga tidak melarang kita bersedih. Karena sedih itu bagian dari kondisi emosi manusia secara alamiah gitu ya. Tuhan Yesus sendiri kan pernah sedih toh. Dia menangis di makam Lazarus karena dia sangat mengasihi Lazarus, ya toh. Dia sedih. Iman Kristen itu tidak menolak air mata. Jadi kita bisa saja bersedih, boleh saja bersedih. Kalau ada saudara-saudara kita yang kehilangan lalu bersedih, itu wajar. Nah, tetapi
tidak berhenti pada kesedihan. Kesedihan. Kesedihan itu tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat kita berhenti melakukan segala sesuatu karena sedih. Karena kita punya pengharapan. Nah, pengharapan kita kan berpuncak pada janji Tuhan. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan Ia akan menghapus segala air mata. Jadi kita punya pengharapan. Pengharapan final itu kan pada Tuhan dan segala janjinya. Boleh bersedih, namun tetaplah memandang Tuhan. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Nah, penghiburan yang final itu kan Tuhan yang mengerjakan ya, nanti Dia menghapus segala air mata. Namun penghiburan sementara untuk saudara-saudara kita yang bersedih itu dipercayakan pada kita gitu ya. Sebelum nanti Tuhan menghapus semua air matanya gitu ya, Dia masih ada di dunia. Dia bisa menangis karena Dia manusia, Dia bersedih, Dia punya rasa kehilangan. Nah, tugas kita teman-temannya, saudara-saudara seiman gereja untuk memberikan penghiburan. Nah, panggilan kita sebagai persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja tidak berhenti pada seremoni itu kebaktian penghiburan itu ya, atau bahkan mungkin yang pasca duka ini orang mengadakan datang lagi dong teman-teman lakukan kebaktian. Tapi tidak berhenti di situ harusnya tugas yang kita lakukan yaitu baru seremoni. Karena Tuhan Yesus juga tidak hanya hadir saat kematian, Dia memulihkan kehidupan setelahnya. Maka ketika kita menyadari keberadaan diri kita sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pola yang sama, memulihkan kehidupan. Jadi kita diajak melihat. Jadi kalau tahu ini di GKRI Sud berturut-turut ini 2 anggota jemaat meninggal. Kita melayani dalam kebaktian penghiburan ya sampai pemakaman atau kremasi. Kita lihat tahu kan, si A barusan kedukaan. Lihat dia dengan kasih dan berbelas hati, luluh dengan hati Kristus. Kemudian kita melangkah ya, mendatangi dia, mendengarkan dia gitu dah, hingga kita dipakai Tuhan untuk mendukung dia, juga mengingatkan dia pada firman Tuhan yang melahirkan kembali harapan dia. Jadi ini kalau tadi saya mengatakan kita perlu datang, duduk, dengar, doa, dampingi. Nah, dalam proses pendampingan ini firman Tuhan dibacakan, ya kan? Mungkin menjadi teman diskusi secara teologis hal-hal yang misteri kehidupan tidak dia pahami. Di situ proses pendampingan untuk melahirkan kembali harapan begitu ya. Sehingga kita sebagai gereja itu bukan hanya tempat ibadah ya. Saya sangat merindukan gereja itu menjadi rumah pemulihan. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu kita toh, orang-orang percaya, persekutuan orang percaya ini menjadi rumah bersama, rumah pemulihan. Sehingga pasca duka itu sebenarnya bukan akhir pelayanan, tapi justru disitulah pelayanan sejati dimulai. Kita hidup bersama dengan saling mendampingi, bertumbuh bersama, melahirkan kembali pengharapan dengan semangat kehidupan yang baru begitu. Iya. Mungkin saudara hari ini mungkin ada yang sedang mengalami ya fase sunyi seperti itu, dan saya yakin itu bukan hal yang mudah gitu ya untuk dilalui. Mungkin buat semua orang yang sudah melayani itu di rumah duka itu sudah kembali normal aja gitu, tapi hati Anda mungkin belum pulih gitu ya dari luka. Nah, di sini saya mau mengucapkan sedikit kata-kata gitu ya, kalau Tuhan tuh melihat gitu ya, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Nani. Tuhan itu tergerak juga, Tuhan itu mendekat gitu ya, dan melalui gerejanya Tuhan ingin memulihkan harapan kayak gitu. Mungkin Kak Naning ada closing statement. Ya, sebagai gereja kita perlu mengingat bahwa kasih yang sejati tidak hanya hadir saat situasi ramai, tetapi juga tinggal saat sunyi.
Ini hal yang penting ya sebagai gereja kita hadir di pasca duka yang berkepanjangan itu dengan tadi apa 5D 5D. datang duduk Diam, dengar, dengar, datang ya, duduk dengar, doa dan dan dampingi. dampingi. Gitu. Iya ya. Nah, siapa Kak yang dimaksud dengan gereja ini di sini? Gereja ya kita semua ya, Orang-orangnya persekutuan ya, Kak, orang ya. percaya, bukan hanya majelis jemaat tapi juga sektor, teman-teman di sektor, pengurus sektor, anggota sektor. Kalau di Risut ada tim pelayanan kedukaan, siapapun teman-teman saudara seiman Ya. segereja ini punya tanggung jawab yang sama. Nah, Departemen Penggembalaan itu memang mengembangkan pelayanan pasca duka bersama dengan sektor gitu ya. Nah, ini yang penting begitu ya, bukan hanya sekali datang gitu ya. Tujuannya begitu pasca duka kita datang, lihatlah gitu ya. Ini pentingnya, lihat bagaimana keadaan saudara kita yang baru berduka ini gitu ya. Apakah baik-baik saja atau dia masih dalam tahap penolakan atau apa. Nah, itu akan menentukan pendampingan berikutnya seperti apa gitu. Iya. Oke. Nah, ada ini Kak, closing statement buat kita bisa refleksikan Ya. bagi kita semua. Iya, saya menutup dengan puisi saja ya. Dengan puisi, boleh Kak. Ya. Di Nain air mata bertemu belas kasihan. Di sunyi Tuhan tetap berjalan. Jika kita adalah tangannya, jangan lepaskan setelah pemakaman. Jika kita adalah hatinya, jangan dingin setelah keramaian. Jika Tuhan membalut luka dengan sabar, marilah kita pun membalut dengan setia. Sebab pasca duka bukan akhir cerita. Di sanalah gereja dipanggil menjadi pelita. Semoga kita jadi pelita ya bagi teman-teman kita yang ya, semoga kita masih juga dikuatkan berduka. terus ya Kak ya, Iya. dan di-equip terus gitu oleh kasih Tuhan. Terima kasih banyak Kak Nani Ya, buat sama-sama. pendalaman ajaran kita hari ini. Bisa minta tolong dipandu dalam doa Kak Nani. Oke, kita berdoa ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa surgawi, kami tahu pasca duka bukanlah kondisi yang mudah untuk dihadapi. Karena itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bangkit dari duka. Mereka yang masih bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Mereka yang belum terbiasa dengan situasi baru tanpa kekasih hati ada di sampingnya. Dalam kegelisahan, dalam kesedihan yang masih harus dirasakan. Hadirlah ya Tuhan. Hiburkan, kuatkan, bimbing dan tuntun. Agar saudara-saudara kami ini boleh bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan sukacita, dengan iman dan pengharapan yang teguh. Hadirkan kami sebagai gereja. Dalam persekutuan orang percaya, kami boleh melihat, memperhatikan, kami boleh berempati, kami boleh mendampingi saudara-saudara kami yang masih belum bangkit dari duka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami semua sebagai gereja-Mu, rumah pemulihan bagi semua. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nani Sama-sama, buat pendalaman Andre. ajaran hari ini. Saya belajar banyak sekali. Semoga di kesempatan kali ini kita juga bisa sama-sama ya menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang dalam kondisi pasca duka. Semoga pendalaman ajaran ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Shalom. Sampai ketemu.